mayat, bangkit, dia menjadi Tuhan. Oke, itu Tuhanmu, Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Jangan malah mayat-mayat, tubuhnya itu. Kita ya. Udah, Ibu Natali diam dulu. Robin ganti dulu. Robin sih orang gini. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi kok para kali. Kau pamer Tuhanmu yang mantan mayat itu saya sudah tahu. Justru kalau kau mau belajar tentang Tuhanmu yang mayat itu tanya sama Bang Zuma. Yang saya bahas ini Tuhannya Yahudi. Kapan diceritakan Tuhannya Yahudi mati? Kapan? Namakan orang Kristen itu kan agama orang Kristen. Loh, orang Yahudi. Saya tidak tanya tentang Tuhanmu yang pernah menjadi mayat itu saya nggak tanya. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Pernah nggak mati Tuhannya Yahudi? Pernah. Mana? Yesus. Lah, Tuhannya Yahudi yang kutanya bukan Tuhannya Kristen. Paham? Di mana Tuhannya Yahudi diceritakan mati? Boleh nggak saya bilang ini orang nabinya orang Arab dipercaya punya orang Arab bahasanya aja bahasa Arab kan nggak boleh. Yang saya tanya di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mati? Nah sama kalau saudari tanya saya Bang Suma di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mematikan dan menghidupkan? Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Itu dalil. Itu dalil. Nah sekarang saya tanya, di mana diceritakan Tuhannya Yahudi mati? Bisa nggak? Ada nggak? Tuhannya Yahudi mati, ada nggak? Halo. Ya, halo, silakan. Iya. Saya ini sahabat silaban. Saya tadi dengar kata Pak Juma itu. Ya. Sebenarnya Tuhan orang Kristen pun tidak pernah mayat. Yesus yang jadi mayat itu bukan? Dengarkan Tuhan. Pak Juma. Iya, silakan. Yesus itu sebelum mati, waktu dia mati dia belum Tuhan, Pak Juma. Oh, ya. Jadi Tuhan Anda ini adalah manusia yang mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Sebelumnya bukan Tuhan. Begini Pak Juma ya. Tadinya bukan Tuhan. Dengarkan begitu mati, bangkit, lalu jadi Tuhan gitu. Dengarkan dulu penjelasan saya Pak Juma. Iya, silakan Bang. Yesus itu adalah suara atau firman Allah atau perkataan Allah yang turun dari manusia, diciptakan khusus jadi manusia. Nah, terus Tuhannya di mana? Tuhannya ketika dia ada di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Bagus sekali. Jadi selama dia di bumi dia bukan Tuhan. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Saya jelaskan sama Pak Juma. Iya. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, dia bukan Tuhan. Itu adalah suara Allah yang turun menjadi manusia. Iya, bukan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa berbicara lewat Yesus langsung kepada manusia. Iya, itu mah tahu. Tuhan berbicara kepada manusia melalui Musa, melalui Harun, Daud, semua itu bisanya itu. Terus yang jadi masalah ini adalah Tuhan mati itu gimana ceritanya? Jangan jelas, dengarkan dulu Pak Juma. Siap. Yesus ini adalah firman Allah. Iya, tadi udah 3 kali tuh Bang. Iya, saya ulangi supaya jelas Pak Juma. Udah jelas sekali pun. Iya, saya maksudnya tujuannya loh Pak Juma. Iya, siap. Segala sesuatu mengganggu nggak Mas Suara? Yang ada di surga mengganggu. Mama lagi tidur. Enggak. Dengarkan dulu Pak Juma. Iya, Yesus ciptaan. Udah, ya. Apalagi? Ya. Yesus ini bukan ciptaan, dia pencipta Pak Juma. Iya. Tadi abang sendiri yang bilang Yesus itu adalah ciptaan, sekarang bukan ciptaan. Ini masih primatur ini kayaknya. Yesus itu pencipta. Mati bija. Tapi dia bukan Tuhan, kok dia pencipta gimana? Dengarkan dulu. Abang mengatakan, gimana mau didengarkan ngomong. kalau tidak ada yang benar, Kamase? Abang sendiri mengatakan dia bukan Tuhan, tapi dia pencipta. Ini tambah kacau ini dunia persilatan kalau kayak gini, Abang.
Makanya saya jelaskan sama Pak Juma. Selesai nanti saya ngomong, baru Pak Juma ngomong. Tapi kewarasan saya nggak bisa nerima itu, Bang. Yesus bukan Tuhan, dia adalah ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Turun. Gimana ceritanya? Dia turun. Gimana itu, Bang? Dengarkan dulu Pak Juma. Ya, oke, saya dengarkan lagi. Dengarkan, turun aja. Turun. Ya, jadi Yesus itu adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1, dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa firman Allah. Berarti Yesus itu adalah pencipta. Mati meja. Bagaimana bisa dikatakan pencipta, Bang, sementara? Cuma saya dengarkan dulu. Dia diutus ke bumi untuk itu diutus, katanya pencipta. Diutus pula. Dengarkan dulu. Alat itu pun bisa Iya, dengar lagi. Ya. Yesus itu adalah pencipta yang diutus ke bumi untuk menciptakan manusia yang sempurna, Pak Juma. Iya. Tepuk tangan dulu. Mari kita bodoh bersama-sama. Udah jelas, ya, terus bagaimana cerita? Ya, terus yang menciptakan jari-jari imut Yesus siapa, Bang? Sudah dibilang, Pak Juma. Yesus itu adalah suara Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Bukan. Pertanyaan saya, yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus itu siapa? Semuanya itu tercipta oleh firman Allah, Pak Juma. Iya, berarti Yesus ciptaan. Ya lucu Abang ini. Abang bilang tadi dia pencipta, ternyata dia ciptaan. Gimana dong? Gini loh Pak Juma. Gini, gimana? Logika lo pakai juga. Iya, logika gimana? Dari tadi kita berlogika, Bang. Iya. Kalau namanya suara Pak Juma atau perkataan, ada sumbernya. Ada sumber, betul. Dan Yesus bukan sumber kan? Bukan. Tepuk tangan lagi. Yesus bukan sumber, udah selesai. Berarti Yesus itu adalah buatan. Kalau dia buatan berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Simple. Jangan langsung ambil kesimpulan Pak Juma. Loh, gimana lagi? Mau giring kemana lagi kita ini supaya kita bodoh juga? Dulu. Ya, aku dengarnya dari tadi. Ya. Yesus itu sekali lagi adalah suara Allah. Aduh, sudah 5 kali loh itu. Iya, karena itu tidak mengerti Pak Juma tadi. Bagaimana mau mengerti? Untuk mengerti itu harus sesuai dengan akal. Ini nggak masuk akal. Ciptaanku menjadi pencipta itu gimana ceritanya, Bang? Itulah luar biasanya Tuhan. Bukan luar biasa, Anda yang luar biasa. Itulah luar biasanya evangelis sahabat. Karena tidak masuk akal. Penjelasannya hanya akal-akalan. Itulah luar biasanya Anda. Sekarang pertanyaan sederhananya, siapa yang menciptakan jari-jari imut bayi Yesus? Itu dulu. Kan udah sembali saya sampaikan tadi sama Juma. Sumbernya Yesus itu adalah firman Allah. Iya tahu. Yang saya tanya, penciptanya siapa? Ya udah jelas firman Allah. Loh, dari Allah. Dari Allah, iya betul. Yang saya tanya, yang menciptakan, yang mengadakan jari-jari Yesus yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu siapa? Ya Allah, udah jelas dari Allah. Berarti Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Iya. Sudahnya, udah selesai. Yesus ciptaan, udah selesai. Apalagi? Anda mau balik lagi, Yesus pencipta. Yesus itu walaupun ciptaan, dia adalah pencipta, Pak. Iya. Mari kita gila sama-sama. Kita gila memang Pak Juma. Yesus itu ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Ini logika Pak Juma. Ini logika. Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya, Bang? Coba gimana lo pikiran Pak Juma? Coba begini pikiran Pak Juma. Pernah enggak Pak Juma? Ada enggak obat yang bisa membuat orang gila supaya saya bisa seperti Abang? Ada enggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Saya udah dengar dari tadi. Justru karena saya mendengar makanya saya respon. Begini Pak Juma, saya jelaskan. Begini Pak Juma. Bagaimana? Sudah 27 kali begini terus. Jelaskan itu tidak ada gunanya, nggak bakal direspon.
Direspon loh Bang Robin. Tapi cobalah, orang waras mana yang bisa menerima Yesus ciptaan yang adalah pencipta? Coba, orang waras mana yang bisa terima itu? Begini loh Pak Juma. Begini, 28 kali. Orang buat pabrik. Satu-satu dong bicaranya. Robin diam dulu. Oh ya, silakan. Pernah nggak Pak Juma Gimana Anda mengatakan Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta? Dengarkan dulu. Pernah nggak manusia Dari tadi membuat udah dengar. cetak baju? Gimana? Pernah nggak dilihat Pak Juma manusia membuat mesin pencetak baju? Pernah. Seperti itu samanya halnya Pak. Dia Maksudnya adalah ciptaan untuk menciptakan Pak Juma. bagaimana ceritanya? Di mana Anda pernah melihat pakaian mencetak pakaian? Setahu saya yang mencetak pakaian itu adalah mesin. Bukan pakaian mencetak pakaian. Gimana ini? Jangan dengarkan dulu. Dari tadi pun Dengarkanlah dulu Pak Juma. Udah saya bilang iya, tadi. dari tadi saya dengarkan Anda membodohi saya, tapi saya nggak bisa bodoh. Saya nggak membodohi Pak Juma. Pak Juma itu yang Kalau tidak membodohi, lalu apa ini namanya? Apa ini kalau bukan membodohi? Apa ini Bang namanya Bang? Apa dengarkan namanya dulu ini? Pak Juma. Ya sudah ku dengar pun. Ya dengarkan gini. Manusia membuat mesin tekstil supaya mesin ini menghasilkan baju. Sama-sama buatan loh. Terus? Begitulah pribadi Tuhan. Tuhan mati menciptakan. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta loh. Tahu sebagai mesin pencipta. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta. Iya. Alat pencipta dia. Kayak Aduh, Pak Juma. Aduh. Otak saya meradang Bang. Gak Jadi bisa ku Tuhan ajak begini bodoh. Bang, maksudnya Bang, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, begitu ya Pak ya? Bukan, gak ada melahirkan Tuhan. Ini gimana sih ini? Dari tadi Dewa gak kepikir lu Bang ini Bang. Allah ya Rabbi ini orang. Sudah masuk akalnya Pak Juma. Nggak bisa masuk akal hal-hal yang tidak masuk akal. Lucu abang ini. Bagaimana Anda mau memasukkan ke akal sesuatu yang tidak masuk akal? Masuk akal Bang. Saya kan udah sampaikan tadi Pak Juma. Ibarat manusia menciptakan alat tekstil supaya alat tekstil itu menciptakan pakaian. Alamak. Begitu menjelaskan, dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Yang Maha Esa. Siapa itu? Yang Maha Esa Ya siapa? yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan Oh tidak diketahui. Iya. Bang Saya Juma, jangan pernah mempertuangkan manusia ya. Saudara aku lah dengarkan Bang. dulu Bang Juma. Apalagi Bang? Menurut apa? Logika lo Pak Juma. Manusia Itu saya logika itu. Pak Maria Evan, itu lahir dari benih manusia Pak Juma. Pak Evan, antara logika sama logila, itu bedanya cuma dari huruf loh Pak. Memang Pak Kalau Juma masuk bilang akal itu logika, Tapi tapi saya kalau tidak masuk berbicara akal itu logila. kalau Pak Juma bilang saya gila nggak apa-apa. Nanti Pak Jumanya yang gila karena nggak sanggup meneliti. Boleh. Saudara Bang juga nggak boleh. Aduh. Ini ganti. Aduh abang inilah. Lucu abang ini. Bagaimana ceritanya ciptaan menjadi pencipta? Nah, itu sudah saya buat contoh. Pencipta pakaian. Apa lagi yang nggak masuk akalmu? Pencipta pakaian. Maksudnya. Aduh. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Maria menciptakan Tuhan bernama Yesus. Jangan Iya. berkata seperti itu Pak. Loh, tadi Salah. Anda mengatakan mesin menciptakan pakaian. Kan gitu. Berarti Maria menciptakan Tuhan Anda, betul? Tuhan Maria itu nggak pernah menciptakan Tuhan. Lah itu Yesus tadinya tidak ada. Melalui mesin Maria, mesin ini adalah Maria. Mesin Maria mencetak Yesus. Berarti mesin yang adalah Maria menciptakan dan mencetak Tuhannya saudara. Benihnya dari mana? Benih itu semua benih itu dari Tuhan pastinya. Tak ada yang bukan dari Tuhan.
Baca dulu Yohanes 8 itu Pak Juma. Ada benih Yohanes 8. dari iblis, ada Nomor benih 42. dari Tuhan. Hah? Baca dulu Yohanes pasal 8. Ada benih Ya. dari iblis, ada benih dari Tuhan. Benih dari iblis. Coba Yohanes berapa, Bang? Coba Yohanes baca. 8 Pak Juma. Nomor berapa? Bacalah di situ. Bah, susah itu, Bang. Abraham yang tidak dari Allah. Hah? Judulnya. Keturunan Abraham. Yang tidak berasal dari Allah. Lalu dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan hanya itu aja. Berarti ada dua yang menciptakan di sini. Iya Pak, iya Pak. Oh. Ada dua yang menciptakan, tetap yang menciptakan satu. Gimana sih? Padahal iblis itu juga ciptaan Allah. Iya. Yesaya 45 nomor 7. Sama-sama. Sumbernya dari Allah juga kita Juma. Nah, tadi katanya iblis ada yang iblis menciptakan. Gak bisa Dan juga Tuhan cipta. Gimana ini? Gimana Ya sih? itulah. Makanya iblis itu juga dari Tuhan. Ah, Ya. Yesus juga datangnya dari Tuhan. berarti sama-sama dari Tuhan. Ya, untuk pencipta. Ya, berarti dua-duanya kedudukannya sama dong. Sama. Iblis dan Yesus sama-sama berasal dari Tuhan, sudah. Iya, iya. Sama-sama terus? pencipta Pak Juma. Iblis pencipta kegelapan, Yesus pencipta keselamatan, itulah terang. Iya. Aduh, parah. Yesus pencipta kebenaran, iblis pencipta kesesatan, gitu maksudnya. Iya, itu Pak Juma. Oh, Miring saudaraku. Kembali. iya. Aduh, parah ini. Angkat tangan saya nih, Pak. Langsung aja deh. Aduh, bahaya ini Bapak ini. Nyerah juga, Bang. Nyerah juga, Bang. Kita orang berakal, tidak mungkin Yesus yang namanya- setara dengan iblis, sama-sama pencipta. Aduh. Bukan bingung, duduk perkaranya jelas. Yesus pencipta kebenaran, Iya. iblis pencipta kejahatan. Dua-duanya setara. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Kan Iya. gitu. Nah, Iya, Pak. yang sumber ini Yesus atau yang mana? Sumber sesungguhnya itu tidak yang ilahi Pak Juma. Berarti Yesus ini bukan sumber sesungguhnya. Sudahlah, Bang. Anda sudah mengakui kok. Sumber sesungguhnya itu adalah Sang Elohim. Ini Berarti loh Pak Yesus. Juma. Apalagi? Saya sampaikan sama Pak Juma. Iya. Yesus itu hanya datang untuk membentuk manusia. Sedangkan iblis itu dulu dibentuk oleh Allah sendiri. Karena waktu itu Allah bersama-sama dengan Yesus. Itulah suaranya menyatu dengan pribadinya, Pak Juma. Tetapi Iya. sesudah Yesus sudah menjadi manusia, dia menjadi kehidupan yang terpisah, Pak Juma. Kenapa kayak ajaran Hindu, Bang? Loh, Brahma terpisah kemudian dengan Krishna yang berasal dari Shiva. Kok bisa sama? Trimurti dengan Trinitas kok mirip? ya mungkin aja sama Pak Juma. Oh, bagus, Sumbernya. bagus. Ya, bagus. Akhirnya ada pengakuan mungkin saja sama Trinitas dan Trimurti. Kalau begitu kita kopi Pak dulu. Juma, Pak Juma. Ya, udah puas. Oh, Anda adalah Kristen yang paling jujur yang pernah saya temui setelah Luga Tambunan. Luga Tambunan, Kristen yang paling jujur. Dan yang kedua Anda. Inilah sebenarnya cerminan Kristen yang sebenarnya itu Anda. Yang lain-lain itu cuma ini. Sadar kalau Kristen itu tidak begitu. Cuma mereka paksakan. Saudara sahabat Silaban ini adalah cerminan Kristen yang sesungguhnya menyembah ciptaan Tuhan. Gitu. Kayak gini loh Pak Juma. Apalagi? Sudah saya sampaikan tadi Pak Juma. Iya emang, makanya kesimpulan kan gitu, simpulkan gitu. Anda Yesus itu menyembah selama ciptaan. di bumi, selama dia di bumi, dia bukan Allah Pak Juma. Iya, dia ciptaan kan? Iya. Dia mesin pencipta Pak Juma. Iya.
Tetapi Dan dia sendiri sesudah dia mati, dia kembali kepada Bapa Surgawi, Pak Juma. Oh, kembali Istilah kepada seorang majikan. kembali kepada bersatu kembali dengan pribadinya. Itu persis Trimurti, persis sama sekali persis. Krishna kembali kepada Arwana, bertemu dengan Sang Brahma, menyatu mereka kembali, persis, tak ada bedanya. Kalau ini terpisah, Bang. Kalau ini terpisah. Kan tadi dia mengatakan Yesus naik ke surga, menyatu dengan Bapa. Tidak ada kata-kata menyatu. Adanya itu berdiri di sebelah Bapa, duduk di sebelah Bapa. Tidak ada kata menyatu, Pak. Nggak ada. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Betul, seperti itu. Kalau Bapak bilang menyatu, ayatnya mungkin masih di kantor kelurahan, Pak. Belum ada. Begini loh Pak Juma. Ya. Jadi Dewa ini Juma lagi, Dewa ngobrol sama Dewa Juma lagi. Sebelum Yesus lahir, Ya, Tuhan lahir. Ya. sudah dikatakan dari dulu, Ya. sudah dikatakan dulu bahwa Ya. Allah itu Esa, Pak Juma. Ya emang Esa. Makanya Yesus dia pun nggak pernah mengakui- menjadi ayam, apalagi jadi manusia, karena dia Esa. Dengarkan dulu Pak Juma. Yesus pun mengakui bahwa Allah itu Esa. Memang betul, hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya saya kan sudah dengar abangku, udah ku dengar. Nama Yesus itu Pak Juma Ya. adalah nama darurat supaya manusia berseru pada Tuhan. Nama darurat. Iya Pak Juma. Pertolongan darurat nama Yesus itu Pak Juma. Aduh, Pak Bom bertelur, inilah anaknya. Aduh, gimana ini? Parah ini. Parah. Tapi ini nggak apa-apa. Memang Kristen harus kayak begini, Bang. Kalau tidak kayak abang itu bukan Kristen. Kristen palsu kalau tidak kayak abang. Abang lah cerminan Kristen yang asli. Lanjut, Bang. Lanjut. Jadi sudah Iya, saya sudah mengakui bahwa ajaran Kristen itu memang unik, aneh, asing, dan tidak masuk akal. Itu saya sudah akui, Bang. karena jadi Pak Juma Ya, dengarkan dulu, Bang Cuma. itu harus mati. Wajib mati dia. Tuhannya Kristen harus mati. Baca Mati dia. dalam Injil Lukas 24 ayat 7. Iya. Sebelum dia mati sudah bernubuat dia tentang kematian. Wes, benar-benar ini bahaya ini. Dan sudah bernubuat dia dia. Wes, luar biasa. Ya. Jadi dia sudah tahu jelas tugasnya Pak Juma. Iya. Datang ke dunia harus mati dan Harus mati. Tuhan kok gini kali ya? Harus mati, harus bangkit. Andai Tuhan itu hidup di zaman sekarang, Bang. Kalau dia bukan tukang ojek, dia tukang gerobak bakso. Begini nih Pak Juma. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Ya, Tuhan Anda, sembahan Anda. Iya, Tuhan kami itu luar biasa. Dia Ya, datang ke Tuhan Anda luar dunia biasa. supaya kami Jadi itu pemadam tidak kebakaran, dijatuhi bukan? hukuman mati Pak Juma, supaya nggak binasa. Dia rela Supaya? kebinasaan itu, supaya kami nggak binasa. Oh, tapi itu kan berbeda dengan Itu ucapan atas yang luar Yesus. biasa Pak Juma. Iya, itu iman Anda, tapi Yesus berbeda. Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu-gitu amat. Lo baca dulu Pak, Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 itu. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang satu tunggal, supaya Yohanes 6 dah itu. kepadanya tidak binasa. Yohanes 6 dah itu. Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3, Bang. Iman rasa nak Pokoknya buat. Pak Juma dia sudah baca Alkitab kan. Terima kasih lah Pak Juma. Cuma ini juga wilayah-wilayahnya seperti itu. Aduh.
Aduh, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan selamat, betul? Iya, tidak binasa, melainkan hidup kekal, Pak Juma. Iya, tidak binasa kalau percaya kepada Yesus, betul? Iya, Pak Juma. Nah, percayakah Anda bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Pada masa itu ya, Pak Juma. Ah, bagus. Tapi Pernah nggak Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Pernah nggak? begini, Pak Juma, saya bagaimana? Dengarkan dulu, Pak Juma. Iya. Katanya tadi percaya kepada Yesus biar nggak binasa. Dengarkanlah dulu. Ya. Waktu dia datang ke bumi, Ya. sebelum mati, Ya. dia datang untuk orang Israel. Ya. Tetapi waktu dia mati itu Ya. supaya mati bagi bangsa-bangsa yang percaya. Karena tidak, Kata siapa? orang Israel tetap menolak dia. Kata siapa, Bang? Ya, kata firman Tuhan. Iya. Pleset. Dipleset. Kenapa Kalau Yesus dipleset, tidak Bang? mati, Pak Juma, Abang, kenapa dipleset? Kata siapa dia mati untuk seluruh manusia? Kata siapa, Bang? udah dinubuatkan itu, Pak. Iya, pleset lagi. Kenapa sih ucapan-ucapan Yesus ini selalu dipelintir, Bang? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Percaya enggak abang itu? Udah saya bilang tadi, Pak Juma. Iya. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak abang? Kalau dia ngaku hidup diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Begini loh, Pak Juma. Ya begini loh. Dengarkan dulu. Anda menipu diri Anda sendiri kan? Tidak, saya menipu, Pak Juma. Loh, Berbicara Anda tadi sejujurnya. mengatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kan gitu. Nah, Dikatakan Yesus ke sana. Coba dulu simak kata-kata itu, Pak Juma. apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya, berarti bukan hanya orang Israel, Pak Juma. Setiap orang yang percaya gitu loh. Ya, bukan hanya orang Memang. Israel berarti. Iya percaya. Percaya bahwa Yesus itu siapa? Utusan untuk siapa? Begini loh, Pak. Ya, dipelesetkan lagi. Dengarkan dulu. Setiap orang yang percaya, berarti termasuk umat Islam. Umat Islam harus percaya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Abang percaya nggak? Dengarkan dulu, Pak Juma. Dengarkan dulu Bang Suma. Begini Bang Suma. Ya, terus? Yang kita harus percaya itu adalah Injil. Itulah yang dibawa Yesus. Katanya Yesus yang dipercaya. Kok lagi larinya ke Injil? Gimana sih abang plesetin terus? Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya itu Yesus, bukan surat-surat kabar yang nggak jelas itu. Dengarkan Abang sendiri yang menjawab tadi. Abang yang membawa data. Barang siapa yang percaya peroleh hidup. Kok jadinya ke Injil? Jangan menjebak dong. Dengarkan, Pak Juma. Yesus itu membawa Injil. Injil yang mana yang Yesus bawa? Coba baca, Pak Juma. 2 Timotius 2 ayat Iya. 7. Palau. Kenapa larinya ke Timotius? Itu surat untuk anak angkatnya Paulus. Yang saya tanya, Injil apa yang dibawa? Ya Yesus yang harus dipercaya. Injil itu, Pak Juma, berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Saya bukan jemaat gereja, Bang. Injil itu Yesus katakan adalah firman Tuhan yang datang kepadanya. Dengarkan, Bukan yang datang kepada Timotius, kepada Paulus, bukan, tapi yang datang kepadanya. Dengarkan, Coba Anda Pak baca. Juma. Ya saya Dengarkan, sudah dengar, Pak. makanya saya tanggapi karena tidak cocok dengan pengakuan-pengakuan Coba baca, Yesus. Pak Juma. Coba baca Galatia pasal 1. Apa? Bahwa Abraham juga sudah menerima Injil sebenarnya. Di mana tuh? Surat Galatia pasal 1 bahwa Abraham juga dikatakan di sana sudah menerima Injil sebenarnya, Pak Juma.
Gimana nih ceritanya nih? Injil itu adalah, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Pada saat Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, apakah Yesus membawa kitab-kitabnya Paulus? Dengarkan dulu Pak. Iya. Injil itu kabar baik daripada Mati balik. Yesus itu Merasa Paulus. Jadi dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa Abraham juga sebenarnya sudah menerima Injil. Iya, apa hubungannya dengan Paulus? Bang, menurut Yohanes 3:16 yang mau dipercaya di sini Yesus atau Paulus sih? Paulus itu adalah hambanya. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup di situ Yesus atau Paulus? Semuanya harus dipercaya Pak Jun. Oh, nggak ada dalilnya kayak gitu kok. Aduh, abang ini gimana sih? Kok pelintir-pelintir terus ucapan Bible sendiri dipelintir gimana sih? Gini loh, Coba Pak baca Jun. Yohanes 3:16, ada nggak Paulus di situ? Dengarkan dulu Pak Juma. Dari tadi aku dengarkan. Alkitab itu adalah Alkitab orang Kristen. Semua yang di Ya, dalam tahunya saya yang Anda maksud surah Paulus. Bukan. Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya di situ siapa? Coba baca dulu Pak Juma. Loh, tadi Anda yang bawa. Itu Injil Pak Juma. Itu Bagaimana ceritanya ini? Yesus yang mati itu itulah namanya Injil. Gak ada Yesus mati, gak ada Yesus mati. Gak ada. Yesus mati dan bangkit Pak Juma, itulah Injil. Itu cerita muncul yang ada di Kristen. Kita membahas tentang Yesus. Iya Pak Juma. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan dia bangkit? Di mana? Sudah saya bilang sama Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu. Mati bija. Begini Pak Juma. Baca Injil Lukas 25 itu dulu Pak Juma. Di mana? Coba lanjutkan aja. Lanjut ke nomor 44 aja. Atau nomor 24. Coba. 44 lah Anda baca. Ayat 7. Ya, silakan. Yesus sendiri berkata di sana, dia akan mati dan bangkit. Terus? Ya itulah sebelum dia mati. Sudah 3 kali dia sebelum mati Pak Juma. Belum dia mati 3 kali sudah dia kasih tahu bahwa dia akan mati Pak Juma. Mana ada? Itulah. Jadi 3 kali sebelum mati dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan mati. Jadi jelas dia sudah tahu tugasnya bahwa dia akan mati Pak Juma. Menebus dosa Kata siapa? Kata Lukas. Injil Lukas juga seperti itu. Iya, yang mengatakan Yesus berkata demikian siapa? Itu jelas. Dr. Lukas Pak Juma menuliskan itu. Oh, Lukas. Dari mana Lukas tahu? Lukas itu jelas dia adalah orang percaya pada saya. Pelintir lagi. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus berkata demikian? Jelas dia adalah salah satu yang menyaksikan peristiwa itu. Kok jelas-jelas gimana? Pula jelas. Di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Di mana? Siapa yang menceritakan Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Ada nggak dalilnya? Paling tidak Pak Juma. Jadi kita Rasul Yohanes Pak Juma. Paling tidak gimana? Lukas berbicara tentang Yesus. Anda percaya ucapan Lukas, sementara Anda tidak tahu Lukas ini siapa. Lukas itu seorang Ya dokter pula lagi. Sekarang kalau Lukas menceritakan Yesus kena panu, percaya Anda? Begini loh Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya dari tadinya aku dengar. Semua yang ditulis dalam Alkitab itu percayai Pak Juma sesuatu kebenaran. Bagaimana ini ya Bang? Orang Kristen Pak Juma. Jadi kalau sejuman saya memang nggak apa-apa karena sejuman orang Kristen. Iya.
Kan harus diujinya iman itu kan. Iya. Itulah yang tadi kan. Begini loh Pak Juma. Iman itu tidak diuji dengan pengetahuan seperti ini Pak Juma. Lalu diuji dengan akal-akalan. Bukan seperti itu Pak Juma. Seperti Ayub Pak Juma. Seperti Ayub. Diuji seperti Ayub. Iya. Terus yang tadi Tuhan mati itu gimana ceritanya Bang? Saya sudah sampaikan sama Pak Juma. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada pengampunan dosa bagi manusia. Iya, oke, Yesus Anda mati, dosa Anda ditebus, oke, itu nggak masalah. Ya, dia kan manusia, mati wajar. Yang saya tanya ini Tuhan mati itu gimana ceritanya? Tuhan itu nggak ada mati, sudah saya bilang waktu itu. Bagus. Udah, Tuhan itu nggak ada mati, betul ya? Iya Pak Juma. Yesus mati nggak? Yesus itu mati Pak Juma karena dia Oke, udah selesai kita. Udah selesai Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia mati. Yang menyembah Yesus adalah menyembah bukan Tuhan. Udah selesai, udah. Final kita itu ya. Begini loh Pak Juma. Masih ada. Masih mendengar. Yesus itu telah kembali ke surga. Ya, itu urusan sebentar. Tuhan Anda yang tadinya mati, yang bukan Tuhan, naik ke surga menjadi Tuhan. Tidak ada Tuhan mati, tapi Yesus sekarang Tuhan atau bukan? Dia sekarang dia Tuhan Pak Juma. Dulu nah itu berarti Yesus itu adalah Tuhan yang pernah mati. Alamak! Susah kali lah berdebat dengan abangku ini. Abang mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Yesus sekarang ini adalah Tuhan. Yesus dulu pernah mati. Dan Yesus sekarang adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu pernah mati. Ampun saya kalau begini. Hancur saya kalau kosong apotik. Dengarkan dulu. Yesus itu adalah firman Allah. Sudah saya bilang sama Pak Juma. Jadi kalaupun dia mati, bukan berarti Yesus Allah Bapa Surgawi itu mati di surga. Dia tetap ada di surga Pak Juma. Terus ini Yesus yang tadinya bukan Tuhan, kenapa bisa nebeng jadi Tuhan Bang? Sesudah dia mati, dikatakan di dalam surat Filipus. Oh Filipus, pantasan Anda kesasar. Ternyata Anda pengikut Paulus. Alamak, dari tadi kayak bilang. Kupikir tadinya pengikut Yesus abangku ini. Kapan-kapan lagi kita bicara Pak Juma. Iya capek juga aku dengar abang ini. Iya bisa stres nanti Pak Juma. Jangan ke rumah sakit. Iya. Oke, terima kasih Bang. Lanjut terus. Saya mau. Ya, terima kasih Bang. Saya mau habiskan stok ketawaku dulu di belakang. Assalamualaikum Bunda Nora, Bang Dewa, Bang Mike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.